itu nanti siswa T itu bukan didefinisi dari bawah, inklusif itu. Jadi di titik atas nanti ya diverifikasi. Jadi yang dikembangkan justru adalah tidak mempersempit wawasan anak. Juga misalnya teknik otomatis, motor, teknik kendaraan alat berat, itu nanti disertifikasi. Jadi milih anak itu memilih sertifikat bagi dikembangkan. Kayaknya gitu ya. Mungkin juga masih TIK, C1 itu TIK. Nanti mungkin masuk ke tingkat kelas 3 sudah anak mengkerucut akan mengambil PPL atau mengambil sertifikasi TKD atau mengambil media. Jadi gambaran seperti ini lagi desa. Apakah ini tidak tahu, tapi yang seperti itu. Jadi kurikulum kemudian kursus progres ini wajib link dengan industri. Pastikan industri yang bisa membantu mengembangkan kurikulum yang real, tidak seperti industri yang anak mati PKR. Tapi ini benar-benar real. TIK. Nah, jadi di perencanaan pembelajaran ini seperti ini gambarannya. Kurikulum khususnya profit harus duduk bersama dengan industri. Ada cerita tentang silabus yang di KD atau KI yang diterbitkan oleh dan itu harus dikomunikasikan di diskusi dengan industri. Ini mau ibu khususnya yang mungkin prodi cari industri yang benar-benar lima dan untuk bersama. Jadi kalau dulu yang namanya link English ini hanya kamuflase lah, tapi sekarang harus real. Tempo hari ada perusahaan yang merebut siswa-siswa kita dan sekolah lain. Jadi itu ada perusahaan apa namanya? Bahkan dari anak kita juga banyak. Ada yang di Telkom itu sangat link dengan kita. Tetapi kalau bisa Telkom itu bagian apa? Peningkatan kompetensi tenaga kerja itu bagian apa? Bagian HRD. Bagian HRD kan?
Nah, itu perencanaan. Jadi bisa jadi apa yang diomongkan sama Pak kemarin itu sudah link dengan perusahaan. Ini saya sendiri baru dapat informasi kemarin mengikuti prakarya dari drama yang Pak Adit saya yang lainnya banyak yang di awal. Jadi sambil menunggu kurikulum apa IPDC itu, tapi kita harus diberikan kewenangan untuk untuk kurikulum. Perencanaan ini disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan lah, karena tatap muka ini kapan mulainya. Garut yang sudah maaf, Bumi yang sudah buka Garut kemarin catur dan nanti tinggal juga didorong satuan pendidikan untuk menyusun persiapan pelaksanaan tatap wajib menyusun persiapan tim pembelajaran proses sosial yang tim kesehatan keamanan tim pelatihan humas ini saya itu kalau mau pelajari musiknya sebenarnya pelajaran sosial Beberapa ini baru 8 orang. Baru 12, Bu. Uwi.
Satu. Yuk kita ke BK yuk. Ya, betul. Pagi, Bu Dwi. Pagi, Pita. Selamat pagi Pak Basmi, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi, Pak Peri. Pak Ferry dan Ibu Bu Dwi mana ya? Oh ya ada. Pagi, Pak Basmi, Bu Pita, Bapak Ibu. Pagi, Bu. Mana Bu Vita, ada informasi apa? Informasinya tidak ada sih Bapak. Ya. Kemarin kan untuk yang si penggantian kuota internet juga itu kan sudah ditutup. Dan udah nggak bisa di apa namanya, jika ada yang ngedit juga udah udah nggak bisa. Selain itu tidak ada lagi. Baru 19 ya. Pak Ferry dan Bu Dwi, kita mau mulai jam berapa? Ini sudah jam 9, peserta yang baru masuk baru 20 orang, kita masih kurang sekitar 15 orang lagi, berarti 18 orang lagi. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi, Pak Ferry, Bu Vita. Selamat pagi.
Selamat pagi, Bu, Pak. Berarti sininya laporan pengunjung berapa? Heeh. Jadi guys, ya kan apa juga membuat daftar Pusmas terakhir tanggal 22 Oktobernya ya apa gini ayo kegiatan aku pengurutan ya hari kalau bukunya ada datanya mah untuk penampilan ini penyerahan laporan nah ini kan juga mau nyimpen udah udah juga ngambil udah kita bisa tahu kasih kan sekalian ada kita kamu udah ada jawab apa kamu itu tuh jadi sekalian saya yang berarti apa aja itu jadi ini di laporan laporan juga berapa berapa jadi dua segi oh yang komponen juga beda ya beda komponen itu kalau makan apa tambah enggak akhir pendaftaran udah iya nah sekarang itu kan nungguin UPI paling mau dapat UPI berapa tuh gimana kan ini kita yang salah kan dari ini tinggal apa ikon yang makan itu di jalan terdaerah ya memang 50 berat itu kan taruh itu kan jadi kan ini Mulai saya. Iya, sebentar Pak. Ini juga saya lagi ikut training ini tuh. Sebentar Pak. ada
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, apa kabar? Udah libur lama nih Bapak Ibu. Oke, kita mulai lagi Bapak Ibu di minggu keempat. Nggak terasa ya, sudah lebih dari setengah jalan. Kita hanya 6 minggu soalnya kan di sini ya Pak Ferry ya. Di mentoring ke-7, tanggal 18 Agustus 2020. Ya, izin melaporkan Pak Ferry bahwa sekarang partisipan yang udah masuk baru 31 orang, artinya baru 27 orang peserta RPL ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada mentor Pak Ferry dan dan Bu Dwi untuk memaparkan materinya. Disilahkan. Ya, terima kasih Bu Vita, Pak Basni. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di pagi ini Selasa 18 Agustus 2020 dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semua ya. Ini merupakan mentor yang ketujuh seperti kata Bu, atau yang pertama di sesi yang keempat. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah setengah jalan, tinggal setengah lagi. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang instruksi pemilihan dan instruksi pengulangan. Lanjutan dari sesi sebelumnya tentang instruksi dasar OP. Kan tadi peserta sudah bertambah sekarang 29 ya. Dan yang lain bisa segera menyusul. Biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada beberapa informasi yang harus kita sampaikan. Pertama, activity completion Bapak Ibu tetap harus selalu dicek ya. Dan tentu Bapak Ibu juga harus cek per sesi. Ya, sesi 4 ini kemarin kita buka 17 Agustus pukul 4 sore ya. Baik, nanti bisa cek berapa lama online-nya, dimulai dari 17 Agustus. Kemudian hari ini Bapak Ibu ada kegiatan industri berbagi. Di kegiatan industri berbagi ini adalah programnya kami dari BBPP MPV BMPI. Kita laksanakan setiap minggu, tiap hari Selasa ya, pukul 9.30 sampai dengan sekitar 12 lebih. Nah sekarang ini sudah episode yang ke-8. Ya, masuk minggu ke-8. Nanti Bapak Ibu setelah kegiatan mentoring ini, kita minta Bapak Ibu untuk ikut bergabung di kegiatan industri berbagi. Linknya sudah kita infokan pada Bapak Ibu, di forum pun sudah saya masukkan informasi atau link tentang industri berbagi ini. Rencananya industri berbagi ini kita 3 episode. Jadi kita baru masuk episode 8, masih ada 22 episode lagi. Akan Bapak Ibu nanti bergabung tiap minggunya ya, tiap hari Selasa. Dan Prof misalnya dengan acara mentoring, setelah selesai mentoring silahkan gabung. Nah untuk hari ini Bapak Ibu diminta gabung ya, untuk berbagi ini semua RPL, AB, DKJ, ABCD, multimedia AB, dan gabung di sana semua. Nah setiap episode ini ada 2 pembicara. Nah, Bapak Ibu kita harapkan dapat bergabung nanti setelah mentoring itu. Ada pembicara kedua itu Pak Anton Budiana, yang Ketua DPD Aptiknas Jawa Barat atau Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Dia akan memaparkan tentang peranan Aptiknas pada industri ICT di Indonesia dan tantangannya pada era industri 4.0.
Anton ini akan jadi pembicara di sesi kedua. Kita perkirakan jam pukul 11 ya. Jadi kita akan usahakan mentoring ini selesai sekitar 10.45 paling telat. Nanti Bapak Ibu langsung bergabung ke link industri berbagi. Ya. Ini tugas-tugas sudah masuk semua. Ini hasilnya nanti kita informasikan kapan Bapak Ibu bisa lihat. Ada lagi Bu Dwi? Atau nanti kita tambahkan lagi dari Bu Dwi? Itu sebelas informasi Itu guru ATL ya. kita ya. Jadi hari ini Bapak Ibu di ya. Oh, teman sekelas. Pantesan. Berikutnya nanti Bapak Ibu bergabung di industri berbagi. Ya. Di industri berbagi nanti kita menggunakan Webex training. Ya, jadi tidak menggunakan Webex meeting, jadi nanti tampilannya berbeda dengan Webex meeting ini. Jadi nanti yang muncul mungkin hanya nama Bapak Ibu saja sebagai peserta partisipannya, nanti sebagai panelisnya ada beberapa yang muncul di atas. Jadi tampilannya akan sedikit berbeda. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi tentang instruksi pemilihan dan instruksi penggunaan pada Java Netbeans ya. Kalau sekalian informasi tambahan dari Bu Dwi, silakan. Sambil menunggu Bu Dwi, Bapak Ibu jangan lupa, jadi seperti biasa untuk menghemat bandwidth kita, jadi Bapak Ibu dipersilakan atau boleh untuk meng-off-kan kameranya dan mic-nya, tapi jika ingin bertanya silakan diaktifkan kembali. Ya, akan Bu Dwi. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Bu Vita, terima kasih Pak Basmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Semua. Gimana Bapak Ibu, tetap semangat ya. Kita udah di keempat sekarang, tidak terasa. Jadi Bapak Ibu, tahapan-tahapannya ya sampai sesi 4 ini, semoga Bapak Ibu sudah semakin memahami ya. Jadi masih di anunya ini kok, Pak Ferry. ya, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran? Dengaran Bu? Kedengeran. Oh, belum jadi presenter. Ya Bapak Ibu, kita udah sesi 4 ya. Nah, berdasarkan yang LK3 kemarin itu ya Bapak Ibu, kasih kami itu untuk yang CLI ya Bapak Ibu kan dibuat satu proyek sendiri, untuk yang GUI dibuat satu proyek sendiri. Nah, kalau CLI Bapak Ibu clean and build project, maka jadi file.jar kan. Nah, file.jar-nya itu karena Bapak Ibu bikin satu package, satu project isinya CLI banyak, nah yang dijalanin cuma bisa satu karena kan dia CLI ya. .jar-nya itu yang jalan ya yang pertama aja. Yang karena dia CLI, jadi kan dia tidak berhubungan antara satu dengan soal 2, soal 3 kan tidak dihubungkan oleh Bapak Ibu. Itu yang CLI ya, tidak ada hubungan antara program yang satu dengan program yang lain gitu loh ya. Nah, tapi kalau yang GUI kan saling berhubungan antara program yang satu dengan program yang lain, sehingga bisa Bapak Ibu jalankan tuh .jar ya, yang folder ya, itu bedanya. Jadi supaya tidak tidak bingung lagi antara checklist main class dengan tidak checklist itu. Ya.
kalau Bapak Ibu bikin satu project, lalu itu GUI ya, dan saling berhubungan antara semua formnya, nah itu Bapak Ibu checklist aja main kelasnya. Kan si main kelas itu akan memanggil kelas yang untuk dijalankan pertama. Nanti si kelas yang udah dijalankan pertama berarti form 1 berhubungan lagi dengan form lain. Ya Bapak Ibu ya, nah itu intinya. Pak Hendra bisa tolong di-mute dulu ya. Nah ya, sekarang kita lihat di LMS-nya. Bu silakan ke sesi 4 ya. Kan LMS-nya? Kelihatan? Oke. Nah, Kelihatan. jadi oke. Sesi 4. Oh iya, ada beberapa yang kami data masih belum kumpul LK3, nggak apa-apa, masih kita buka kok. Ya, Bapak Ibu, ini tenang aja. Bapak Ibu, ya. Oh, kelas A mah udah semua tuh barusan. Ya, berarti satu lagi kelas satunya ya. Nah, pokoknya gini, kalau Bapak Ibu ada trouble ya hubungi aja admin atau kami gitu ya. Nanti misalkan, Bu minta tolong dibuka lagi, karena belum, kita buka lagi. Itu aja ya. Jadi apa dibuat nyaman aja bagi Bapak Ibu ya. Kami pun paham pekerjaan Bapak Ibu sangat banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk sesi 4 ini kita masuk ke instruksi pemilihan dan instruksi pengulangan. Nah, ini pasti dipakai baik itu programnya sekecil apapun, sebesar apapun itu aplikasi yang kita bikin pasti pakai ini namanya instruksi pemilihan sama instruksi pengulangan ya. Nah, jadi karena hari ini kita ada program industri berbagi, nanti palingan kita sampai 10.30 ya Pak Ferdi. 10.30 karena kita diinstruksikan untuk mengikuti itu ya. Soalnya dari ini asosiasi pengusaha ya isinya para pengusaha semua, nanti kita bisa minta banyak-banyak lah gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi 4. Ini ada instruksi pemilihan sama instruksi pengulangan. Nah, di instruksi pemilihan ini dibuka dulu yang di LMS-nya seperti biasa ya. Bapak Ibu perlu menjalankan si H5P-nya. Nah, nanti seperti yang sebelum-sebelumnya ya, ini nanti bisa dicoba saja ya. Nah, karena Bapak Ibu terkait dengan activity completion-nya. Nah, ini sebenarnya ada di PowerPoint juga, jadi Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mendownload yang si PowerPoint-nya ya. Nah, bahan bacaan ya, ada PowerPoint, ada Word, nah lalu ada lembar kerja, yang ini video pembelajarannya nanti masuk ke link YouTube-nya ya. Jangan lupa ini dibuka semua ya. Nah, sekarang kita mulai dari instruksi pemilihan. Kalau sudah di-download PowerPoint-nya ya, maka kita bisa baca PowerPoint-nya. Saya share dulu ya sebentar. Sudah kelihatan PowerPoint? Dah? Nah ya. Jadi kita masuk ke instruksi pemilihan dulu. Saya habisin dulu teorinya, baru nanti kita praktek. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa setiap sesi pasti akan nambah user interface baru. Kalau di sesi 3 kemarin kita sudah coba bikin satu form pakai tombol sebagai navigator, ya. Maka di sesi keempat ini kita akan coba bikin pakai yang lain lagi. Pokoknya setiap sesi ada tambahan user interface. Karena kalau sekaligus banyak nanti apa namanya isi pusing gitu ya, takut pusing kitanya. Nah, jadi kita pelan-pelan. Nah, ujung-ujungnya nanti di sesi 6 Bapak Ibu bisa jadi bikin aplikasi desktop gitu, ya. Nah, tapi yang namanya di aplikasi desktop kan pasti ada kelas, ada instruksi pemilihan, ada penggunaan operator, ada instruksi pengulangan. Nah, tahap-tahapannya itu ya kita sama-sama pelajari dulu. Nah, jadi tahapan-tahapannya itu jelas gitu, runtut atau terstruktur dan berurut gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah menguasai, oh bikin kelas itu gini, bikin deklarasi variabel itu gini, oh bikin apa mendeskripsikan objek itu gini, oh pakai if itu gini, oh pakai for itu gini, nanti bisa bikin aplikasi
kita nggak akan ngapalin coding, nggak mungkin juga dihafalin coding segitu banyaknya ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa nanti untuk sharing ke siswanya Bapak Ibu di sekolah, intinya itu coding bukan ngapalin gitu. Jadi nggak mungkin kita ngapalin segitu banyak coding seperti ngapalin pelajaran sejarah gitu ya. Nah jadi untuk dipahami logikanya, lalu dipraktekkan. Semakin sering, semakin kita akan terampil gitu. Karena nanti siswanya Bapak Ibu, gitu. Mereka yang harus lebih terampil daripada kita, gitu ya. Maka ini sekarang kita lakukan tahap demi tahapnya dulu. Ya, kita masuk ke fungsi pemilihan dan pengulangan. Ya, tujuan pembelajarannya ini ada menerapkan instruksi if dan else, menerapkan instruksi switch case, nanti sama ke instruksi pengulangannya itu ada pakai while, do while, sama for, ya. Nah itu kita akan coba semua. Gitu. Nah kegiatan pembelajarannya ada orientasi masalah, ada tanya jawab, lalu Bapak Ibu diskusikan dalam kelompok yang sudah ada, dan pasti praktek ya yang ada di lembar kerja. Kita mulai dari if dan do ya, struktur pemilihan dengan if. Nah, ada beberapa macam if ya. Yang pertama ini ada namanya control if. Jadi dia cuma if kondisi terus statement gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. If dapat hadiah 100 miliar, nah ngapain? Mau beli rumah kah, beli mobil kah, gitu ya. Nah, ini ada if orasinya apa, kondisinya apa, lalu statement, gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada lagi if, lalu kondisinya apa, pakai else ya. Jadi kalau iya apa, kalau tidak berarti else. Nah, itu sintaknya if, kondisinya apa, lalu statementnya apa, baru else. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung di if dan else-nya ya. Nah, itu. Lalu ini ada contohnya, ini contoh yang CLI ya. Seperti biasa Bapak Ibu kita akan lakukan dua-duanya, baik CLI maupun GUI. Meskipun CLI itu tampilannya tidak seindah GUI, tidak semenarik GUI, tapi kita perlu coba. Gitu. Baik yang CLI maupun apalagi GUI ya, karena nanti kalau di dunia industri yang dipakainya GUI. Gitu. Ya, tapi kita perlu tahu juga CLI-nya, perlu mencoba. Nah, ini contoh yang CLI Bapak Ibu ya. Nanti ada di dalam lembar kerjanya juga. Ini misalkan untuk menampilkan nilai siswa ya, dan keterangannya apakah lulus atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan kondisi langsung statement. Nah, ini pakai scanner. Scanner itu input dari keyboard. Jadi kalau di CLI nggak bisa pakai text field seperti di GUI. Tapi kan mau input dari keyboard karena dia basisnya teks kalau CLI, sehingga pakai yang namanya scanner. Scanner itu untuk menginput dari keyboard ya. Nanti diinputkan nilainya berapa, misalkan 90. Lalu dicek nilai lebih dari sama dengan 7, langsung dicetak nilai saya berapa nilainya, lalu saya lulus gitu ya. Nah itu contohnya. Lalu contoh berikutnya pakai else. Nah kalau yang tadi kan nggak ada else-nya, langsung aja cetak ya. Nah kalau pakai else ditanya nih nilainya lebih dari sama dengan 70 nggak? Nah kalau nggak lebih dari sama dengan 70 berarti apa yang terjadi? Nah maka pakai else ya. If kondisi lalu else. Ya, ini masih contoh yang CLI. Nanti yang contoh GUI-nya kita di lembar kerja. Ya. Nah, ini namanya if. Ada juga yang disebut dengan multi if else atau nested if atau if bersarang. Ya. Nah, kalau ini if-nya banyak, else-nya juga banyak. Makanya disebut sebagai multi if else atau nested if, ya. Atau if bersarang sama aja. Jadi if kondisinya apa, lalu ada statement, lalu else if lagi, kondisi lagi, statement. Else kondisi lagi, statement. Lalu terakhir kalau nggak ada kondisinya langsung else. Jadi artinya kalau tidak ini berarti itu. Kalau tidak yang itu berarti ini yang kedua. Kalau tidak ini yang kedua ya berarti itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk nested if. Nah, ini contoh multi if else ya. Contohnya sama CLI, nanti yang
GUI-nya kita coba. Nah, itu kalau struktur pemilihan pakai if, baik itu if kondisi, if else atau nested if ya. Nah, atau if bersarang. Nah, itu seperti itu. Tapi ada juga yang berikutnya itu namanya switch case. Jadi bisa dua macam di Java, bisa pakai if, bisa pakai switch case ya. Instruksi pemilihan di Java bisa pakai if, dengan catatan if itu ada 3 macam, 1 if aja, 2 if else, yang ketiga nested if atau if bersarang. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan switch case ya. Nah, kalau switch case ini berbeda dengan si if ya. Kalau if dia kondisinya bisa pakai operasi boolean, artinya gini, bisa pakai perbandingan if nilai kurang dari atau lebih dari sama dengan 90 ya. Kalau di if. Tapi kalau di switch case nggak bisa gitu. Karena dia nilainya itu harus integer atau karakter. Misalnya gini, case 1 integer kan dia, case 2, case 3, case 4 gitu. Ya, atau berupa karakter. Nah, itu bedanya antara switch case dengan if ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kita pilih sesuai kebutuhan. Mau pakai if atau pakai switch case. Cuma bedanya kalau si if dia bisa pakai operator perbandingan lebih dari, kurang dari gitu ya, pakai boolean bisa. Nah, tapi kalau si switch case ini dia bisanya cuman switch, nanti case-nya itu nggak bisa perbandingan nilai lebih dari 80, nggak bisa gitu. Dia paling case nilainya integer atau karakter. Ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk bedanya if dengan switch case. Nah, teori mah nggak banyak-banyak, segitu aja. Nanti yang lebih panjang teorinya Bapak Ibu bisa lihat di bahan bacaan yang Word ya. Di bahan bacaan yang Word ini ada instruksi pemilihan pengulangan, nanti silakan Bapak Ibu di-download. Kalau sudah di-download ini yang bacaannya lebih banyak ya. Ada contoh-contohnya juga di situ. Nah, itu belum muncul. Saya share dulu. Ya kan? Ya. Nah, jadi yang lebih lengkap untuk bahan bacaan ada di file Word. Kan bahan bacaan itu ada ya. Nah, yang lebih lengkapnya, lebih panjangnya itu ada di dalam file yang Word. Silakan Bapak Ibu bisa sambil dibaca ini ya. Ada contohnya yang CLI ya. Nanti ada contohnya juga codingnya. Gitu. Itu Bapak Ibu untuk yang struktur pemilihan, baik menggunakan if maupun switch case. Itu teorinya segitu. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan terkait teorinya dulu. Enggak? Ada yang ingin tanyakan enggak? Teorinya? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, kita masuk ke lembar kerjanya ya. Nah, lembar kerja sesi 4. Kelihatan? Dan lembar kerjanya? Oke ya. Nah, lembar kerja sesi 4 ini Bapak Ibu bisa download di folder lembar kerja, ada sekitar 43 halaman ya. Nah, makanya semakin ke sini sesinya akan semakin banyak prakteknya gitu ya. Makin banyak jumlah halaman lembar kerja. Kalau dihitung itu Bapak Ibu di sampai lembar kerja ini sudah 100 halaman lebih. Jadi Bapak Ibu sudah membaca sampai 100 halaman lebih dan sudah mencoba juga, sudah mempraktekkan. Nah, tapi nggak kerasa kalau itu banyak kan? Nah, itu makanya kita bagi sesi-sesi biar Bapak Ibu nggak ngerasa banyak, padahal udah banyak, ya. Udah sampai 100 halaman lebih. Ditambah ini udah 150-an, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di lembar kerja 4 ini ya, ini ada penambahan penggunaan user interface baru. Ya, setiap sesi akan ada tambah user interface barunya. Nah, di sesi 4 kita akan coba bikin menggunakan menu ya, JPanel sama JInternal frame. Nanti tambah juga ada yang namanya combo box. Kalau di sesi 3 Bapak Ibu udah bisa bikin tombol sebagai navigator, udah ada text field, label, text area, button ya. Nah, sekarang nambah lagi nih. Kita pakai menu, panel, internal frame, lalu kita pakai juga nanti combo box gitu ya. Nah, jadi
mohon yang ada di lembar kerja dilakukan dulu latihannya, baru masuk ke tugas. Supaya ketika mengerjakan tugas, maka Bapak Ibu tingkat errornya akan lebih sedikit. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan yang latihan. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang GUI dulu ya. Kita ikuti dulu ini. Bagaimana membuat menu, panel, dan J-internal frame. Ya. Seperti biasa, kita buat dulu new project. Kelihatan adminnya? Oh, belum. Share dulu ya. Adminnya udah kelihatan? Kelihatan admin? Ya. Seperti biasa, file new project, Bapak Ibu ya. Nah, lalu di next. Kita kasih nama aja misalkan tugas sesi 4 ya. Nah, jangan lupa checklist main kelasnya. Nah, ini yang masih apa namanya Bapak Ibu tuh jadi tidak perlu bingung apakah ini checklist atau tidak. Pokoknya gini, kalau itu GUI ya, GUI. Nah, lalu di si project GUI ini nanti saling berhubungan antara satu form dengan form yang lain, maka supaya lebih mudah Bapak Ibu checklist main kelasnya supaya dia ngebikinin main kelas langsung gitu. Ya. Nah, jadi supaya lebih mudah checklist main kelasnya nanti karena akan saling berhubungan. Karena yang mau kita run itu projectnya, ya. Jadi kalau kita sudah bikin GUI antara satu form berhubungan dengan form yang lain, kita mau pakai menu ini, maka checklist main kelas. Nanti yang dijalankan run project, tidak lagi run file. Itu ya Bapak Ibu ya. Supaya tidak bingung lagi. Nah, kita klik finish. Nah, maka ini akan langsung terbentuk project tugas sesi 4 ya. Nah, berikut package-nya. Dan sudah ada kelas utamanya tuh, ya. Tanda-tanda kelas utama void main. Nah, oh iya lupa saya. Di sesi 3 ada tes formatif, ada beberapa chat di forum dan ya. Ada katanya hal yang jawabannya tidak ada, nanti kami cek dulu ya, Bapak Ibu, kita cek dulu. Nanti kita lihat yang ada di LMS-nya gitu ya. Nanti kita kasih tahu ke Bapak Ibu ini yang benarnya seperti apa gitu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mencatat soal tes formatif di setiap sesi karena itu 90% ada nanti tes post test di tes akhir ya. Hal yang beda cuma 5 soal gitu ya. Lalu Bapak Ibu, ini kalau sudah jadi nih package-nya sama si main class-nya ya. Nah, itu enaknya kalau kita checklist main class, dia langsung kebentuk package sama main class. Main class itu tanda-tandanya si void main-nya ini udah terbentuk. Nanti kita tinggal masukin coding di void main-nya aja kan, ya. Nah, sekarang kita mau bikin navigasi yang pakai menu. Kemarin tombol jadi navigasi, sekarang kita mau bikin pakai menu ya. Nah, sehingga nanti menunya seperti ini yang ada di Java gini tuh. Bagus ya. Nah, ini kan bikinnya pakai Java si NetBeans ya. Nanti kita akan bikin menu seperti ini. Nah, caranya nanti Bapak Ibu kita klik kanan ya. New JFrame Form ya. New JFrame Form. Nah, kita bikin ini sebut aja misalkan namanya apa ya. Terserah Bapak Ibu ini ya. Mau form menu, mau form awal bebas ya. Gimana Bapak Ibu aja. Yang penting namanya jangan pakai spasi dan jangan angka duluan. Ya kalau mau misalkan form awal 3 gini boleh, jangan 3-nya di sini nggak akan bisa. 3-nya di depan gitu ya. Nggak mau tuh. The class name is not valid. Nggak mau dia ya. Dia harus 3-nya di belakang ya. Dan jangan pakai spasi. Oke, nah kalau udah kita klik finish. Ya, ini udah jadi nih si JFrame-nya ya. Misal gini Bapak Ibu, navigator nggak kelihatan nih, ketutup ya. Yang navigator di bawah ini kan isinya komponen semua, memudahkan kita.
Kalau misal ini ketutup, Bapak Ibu tinggal buka aja di sini window, cari navigator, ya, atau Ctrl plus 7. Klik aja nanti dia mau lagi si navigator, ya. Nah, di form awal ini kita akan masukkan menu seperti di lembar kerja, ya. Langkah-langkahnya ada di lembar kerja, Bapak Ibu, tuh ya. Sambil kalau lupa langkah-langkahnya bisa lihat lagi di lembar kerja, ya. Nah, kita mau masukin menu. Nah, menu itu ada di swing menu. Kita pakai swing aja. Jadi si Java ini dia punya 2 package ya untuk komponen. Ada AWT ya. Nah, cuma kalau AWT nggak selengkap di swing. Jadi kita pakai aja yang si swing ya. Gitu. Nah, sama AWT juga ada label, ada button dan seterusnya ya. Nah, kita pakai aja yang swing ya. Nah, kita buka swing. Nah, nanti di swing ini ada namanya swing menu. Kita masukin ada namanya menu bar. Nah, untuk bikin menu kita pakai ini menu bar nih. Menu barnya kita tarik dulu ke sini, ke dalam frame-nya. Nah, maka akan terbentuk seperti ini ya. Tinggal kita ganti aja kata-katanya dengan cara klik kanan edit tag ya. Nah, kita ganti misalkan ini sesuai judulnya, struktur pemilihan sesuai dengan judul sesinya kan ya. Lalu yang berikutnya klik kanan edit text, yang ini struktur perulangan. Pengulangan atau perulangan yang benar bahasa Indonesia ya. Nah, struktur pemilihan, struktur perulangan ya. Nah, di berikutnya lagi kalau Bapak Ibu mau nambahin menunya lagi di menu bar, ini namanya menu bar ya. Nah, yang ini namanya menu bar, maka Bapak Ibu pilihnya dari menu bar di swing menu ya. Tarik ke sini. Nanti ini tinggal kita tambahin lagi menunya, tinggal klik ya. Nah, bisa klik kanan add from palette menu item atau Ibu tinggal ini aja ya. Nih, kalau mau nambahin menu di sini ya, bisa klik kanan langsung add menu gitu. Ya, atau kayak tadi dari palette tambahin add menunya ya. Ini tinggal klik kanan add menu. Nah, ini tinggal kita klik edit tag ya. Nah, kita kasih misalkan ini exit. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau mau nambahin menu yang di sini, caranya saya ulang klik kanan add menu. Ya. Nanti dia nambah terus. Kalau mau di delete tinggal klik kanan, nah delete aja, tekan delete aja atau di cut ya. Delete di keyboard atau klik kanan cut, sama aja ya. Nah, maka mudah nih makanya. Nah, kalau sudah kita mau bikin seperti gini, di file kan ada isi-isinya ya. Nah, nanti bisa pakai icon sama pakai shortcut ya. Nah, kita taruh si kursornya di kotak yang pertama ini, struktur pemilihan. Karena kita mau isi di situ dulu. Lalu Bapak Ibu ambil menu item nih. Menu item ya. Nah, menu item ini ada macamnya, ada banyak, ada checkbox sama radio button. Kita pilih yang biasa aja dulu. Menu item yang biasa ya. Ke dalam struktur pemilihan. Nah, ya. Terus kalau masih mau ada menu lagi yang berikutnya, tarik lagi sama sini juga. Nah, dan ada juga ya. Nah, tinggal ganti aja klik kanan edit tag. Misalkan ini untuk if then. Ya. Lalu yang bawahnya misalkan untuk switch case. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu di sebelahnya ada shortcut. Kalau menu kan kita bisa pakai shortcut seperti yang di NetBeans ini ya. Ada shortcutnya tuh undo, Ctrl Z kayak gitu kan. Kita bisa juga bikin ya. Gampang banget nih. Ini tinggal klik aja 2 kali shortcutnya. Yang di tulisan shortcut ini klik aja 2 kali ya. Nah, muncul begini. Bapak Ibu terserah kita mau apa nih. Misalkan untuk di if then mau pakai angka 1 shortcutnya boleh. Maka tinggal mencet angka 1 muncul nanti si form if then-nya ya. Atau mau pakai Ctrl plus angka 1, tinggal checklist aja ini. Tuh. Maka dia nanti membentuk sendiri di sini Ctrl plus 1. Ya. Nah, kalau sudah oke. Maka di sini langsung ada tulisannya Ctrl plus 1. Jadi kalau dijalanin bisa klik menunya atau tekan Ctrl plus 1 di keyboard muncul si
form if then-nya. Ya, nah biar bagus, ini boleh ditambah gambar icon kecil aja. Makanya bikin kalau untuk di sini itu bisa 30 kali 30 atau 40 kali 40 pixel. Edit dulu di Photoshop karena NetBeans nggak bisa ngedit gambar ya, NetBeans untuk coding gitu. Edit gambarnya Bapak Ibu pakai Photoshop. Nah, ini kita tambahin nih si gambarnya, klik aja 2 kali ya. Tapi kita masukin dulu, kalau gambar kan kita masukin dulu ke package-nya ya. Saya masukin dulu nih gambarnya. Nanti Bapak Ibu bisa download aja di internet, gambar mah bebas, tapi nanti kalau udah download jangan langsung di copy ke package, kecilin dulu. Bisa 30 kali 30 pixel atau 40 kali 40 atau 50 kali 50. Nah, kita masukin aja. Saya udah bikin ini untuk yang ini ya. Kecil aja, nggak usah besar-besar. Karena untuk masuk ke sini kan dia cukup kecil. Nah, kalau sudah kita copy si gambarnya ke dalam package-nya, ya. Jadi gambar lebih baik dalam satu package aja dengan si kodenya. Nanti ini kita klik 2 kali nih, ya. Di bagian gambarnya ini kita klik 2 kali, nah sampai muncul ikonnya, ya. Nah, udah klik icon, nah seperti kemarin kita browse, ya. Nah, kita klik yang tanda panah ke bawah, ada gambar icon if kan, klik aja, nanti muncul. So, oke, nanti dia langsung masuk di situ gambarnya, ya. Nah, gitu Bapak Ibu cara membuat menu ya dan memasukkan shortcut serta memasukkan gambar di pilihan menunya. Maka kita bisa melakukan hal yang sama untuk Sweetcast ya untuk menu berikutnya. Tuh sampai di sini ada pertanyaan dulu silakan. Ada pertanyaan dulu enggak? Nah, langkah-langkahnya semua ada di lembar kerja. Mudah-mudahan mudah untuk diikuti. Ya, ada di lembar kerjanya. Ya, kalau lupa lagi yang tadi langkah-langkahnya ada di lembar kerja. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ya. Ini udah jadi nih si if then-nya. Sekarang kita tinggal bikin form untuk si if then ya. Nah, ini saya contohin dulu satu ya. Nah, kalau untuk si form berikutnya, si form yang if then ini, kan kita mau diklik if then nanti muncul ya. Tapi kita munculnya nggak mau di kayak halaman baru gitu. Kita mau munculnya di sini. Di dalam sini nih, masuk ke dalam yang ininya. Maka kita pakai yang namanya J internal frame. Ya, jadi klik kanan, new, J internal frame. Jangan J frame lagi. Kita pakainya J internal frame karena kita mau masuk dia ke sini. Nanti begitu dijalanin ya. Nah, kita pakai J internal frame. Kita kasih nama aja, misalkan home 1. Ya. Nah, lalu kita klik finish. Nah, maka sekarang ini nih, ini namanya J internal frame. Beda dengan si J frame, belum ada tanda close, min, sama maximize-nya ya. Nah, maka ini kita atur dulu properties-nya. Ya, si J internal frame ini kita atur dulu properties-nya. Kita lihat di sini properties ya, klik kanan properties. Ini ada resizable, kita klik, ada closeable, kita klik ya, ada maximize, kalau bisa mau di maximize kita klik. Nah, jadi nanti dia muncul tanda-tanda kayak gitu tuh. Ya, tadi kan sebelum kita klik belum muncul ini. Ya, muncul close sama maximize ya. Nah, sama tambahan satu lagi dia bisa resizable. Resizable itu nanti bisa diperbesar, diperkecil, bisa digini-gini. Nah, ditarik-tarik gitu. Gitu ya, resizable. Nah, gitu Bapak Ibu untuk membuat J internal frame. Ya. Nah, lalu biar bagus, kita balik dulu ke form awal tadi ya. Nah, biar bagus ini, biar ada warna, kita pakai namanya panel. Panel, ya, panel itu di container nih, swing container ya. Nah, kita masukin ke sini si panelnya. Supaya apa? Supaya bagus biar ada warnanya. Nah ya, kita ke yang form awal lagi dulu ya. Nah, ini kita atur propertiesnya si panelnya, kita atur di background. Backgroundnya untuk warna.
warna itu di background, kasih aja sama Bapak Ibu ingin warna apa terserah, tinggal pilih ya. Nah, maka dia jadi warnanya seperti ini ya, gitu. Nah, lalu yang kita balik lagi ke si form satunya ya. Nah, di form 1 kita balik lagi. Nah, ini kalau mau pakai panel biar bagus ada warna, Bapak Ibu bisa pakai panel. Ya. Mau warnanya sama dengan yang tadi, mau beda itu silakan aja. Ya. Karena kita mau warnanya samain. Berarti ya kita pilih warna yang sama dengan yang tadi. Ya. Atau kalau mau beda pun boleh, silakan aja. Ya. Gimana Bapak Ibu masalah warna mau. Nah, udah begini, nah, baru kita bisa masukin komponen-komponen yang lain, gitu ya. Nah, contoh, misalnya, contoh aja dulu ya, ini kita masukin label aja dulu, ya. Masukin label begini, akan ini kita buat, ini ya, contoh penggunaan if then, misalnya gitu ya. Nah, kalau mau digedein tulisannya biasa dari properties ya, di kanan properties, kita atur fontnya ini ya. Nah, kalau mau di bold, enggak silakan ya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ya, kita balik lagi ke si yang ini, form awalnya ini ya. Nah, ini kan nanti kita mau diklik begitu di running project, running programnya muncul nih form ini duluan. Terus kita klik struktur pemilihan, klik if then muncul si form if then-nya. Gitu. Kita maunya gitu ya. Nah, berarti tinggal codingnya ya. Yang pertama kita coding ya, menampilkan si form ini dulu, yaitu ada di main class. Karena nanti yang dijalanin kan main class ya. Nah, kita klik dulu main class-nya. Yang ini kita panggil dulu si form awalnya ya. Form awal saja awal lalu form awal. Ya, kalau ini mah udah lancar pasti Bapak Ibu udah sering kan. Nah, tinggal awal set labelnya awal set labelnya true ya. Nah, gitu. Nah, ini ya, langsung kita masuk ke form awalnya. Nah, di sini ketika kita yang if then mau muncul si form 1. Nah, berarti tinggal codingnya ya. Di yang bagian ini, yang bagian if then-nya, tinggal klik kanan, event action perform. Atau klik 2 kali, sama aja. Ya. Nah, berarti ini di menu item action perform itu. Ya. Nah, kita buat di sini. Kita panggil si form satunya ya. Form 1. Nah, kita kasih nama dulu 1 sama dengan new form 1. Ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan kita mau dia masuk ke si jpanel yang ada di sini ya. Si form 1 ini mau masuk ke yang ini kan. Nih, masuk ke tadi jpanel. Berarti harus di-add ke dalam jpanel ini. Nah, maka codingnya ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, maka codingnya ini kita panggil jpanel-nya ya, jpanel 1. Nah, ini kita add. Kita add-nya ke add panggil si objeknya 1 tadi. Yang mau dimasukkan kan form 1, di-add ke dalam jpanel 1. Baru si form 1-nya itu kita show gitu ya. Nah, itu bedanya kalau kita pakai J internal frame. Nah, kalau ini sudah, baru kita coba jalankan projectnya. Pelan-pelan aja. Ini jadi 1, jalanin projectnya. Jadi 1, jalanin projectnya gitu ya. Nah, jalanin project bisa ini aja klik langsung. Ya, karena dia udah langsung run project. Atau mau di sini run project sama aja. Ya.
Bu, sampai programnya muncul. Nah, ini udah muncul. Ini kelihatan hasilnya? Nah, ini ada ya. Langsung kebuka si yang menunya tuh. Nanti nih menunya ada isinya gini tuh, ya. Yang tadi udah kita bikin. Kan sama persis dengan yang tampilan si NetBeans-nya nih, ya. Nah, ini si JavaSwing itu bagus sih user interface-nya. Dia sudah pakai apa nih, kayak dibedain warnanya sendiri. Ya, begitu kita sorot menu udah bagus tampilannya. Nah, ini tadi Bapak Ibu shortcut yang kita bikin itu kontrol, pakai kontrol terus K1 ya. Nah, kita coba nih kok jalan nggak? Kita pakai klik dulu ya. Kita pakai klik. Nah, muncul kan? Tuh, ya. Ini bisa tadi tuh di resizable. Kita bikin. Nah, nih muncul kan di dalam sini, nggak di luar kotak ini. Kan munculnya di dalam sininya ya, nggak di luar kotaknya. Makanya itu fungsinya si J internal frame supaya dia munculnya itu di dalam sininya. Nah gitu Bapak Ibu. Makanya kita pakai J internal frame ya. Nah ini ya, ini kita bisa tutup kan, udah kita close dulu ya. Sekarang kita mau pakai mencetnya pakai shortcut adalah pakai kontrol sama angka 1. Nah kita pencet aja di keyboard kontrol sama angka 1 muncul kan. Jadi bisa pakai shortcutnya atau klik di sini ya, shortcutnya jalan, ada gambarnya, jadi bagus user interface-nya. Nah gitu Bapak Ibu cara membuat penggunaan menu menggunakan menu lalu J apa tadi namanya J-panel sama J internal frame. Itu caranya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bahkan kalau ada pertanyaan dulu. Langkah-langkahnya semua itu ada di dalam lembar kerja. Ya, kalau Bapak Ibu lupa lagi, bisa lihat langkah-langkahnya di lembar kerjanya. Ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diikuti. Ya, nah gitu. Nah, berarti udah jadi nih, ya sampai halaman berapa? Jadi sampai sini ya, sampai halaman 12 tuh, ya. Nah, tinggal kita bikin isinya gitu. Dah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Itu cara menu. Dia tampilannya bagus seperti itu. Itu kalau gue yang bagus. Kalau CLI ya karena base text ya gitu aja, begitulah adanya gitu ya. Kalau CLI, tapi kalau gue ya tampilannya memang bagus. Tapi nanti kalau di dunia industri ya makanya gue karena kalau di dunia industri kan misalkan ada pesan bikin aplikasi software host, ya dia nggak mau yang belinya cuma sekedar teks. Dia kan pengennya yang gampang dipakai. Gampang dipakai kan pakai GUI, tinggal klik, gitu. Ada menunya bagus, gitu ya. Jadi kalau ini nanti kita misalkan siswanya sudah jadi programmer di dunia industri ya bikinnya model begini. Ada menunya gitu nanti. Sehingga apa namanya sudah bisa bikin oh ya kalau pakai menu begini gitu caranya. Nah itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan? Ada? Tanya dulu enggak? Silakan. Oh, tanyakan dulu. Ada? Silakan Pak. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Ya silakan. Enggak. Ada Pak? Enggak ada? Oh enggak ada, kirain ada. Ya tuh saya lanjut ya kalau enggak ada. Nah, sekarang kita akan menggunakan if dulu, tapi pakai GUI dulu ya. Pakai dulu kita, nanti yang CLI-nya belakangan. Nah, berarti kita loncat di lembar kerjanya. Kalau yang pertama ini contohnya CLI kan. Ya, kita loncat dulu yang CLI-nya. Kita masuk dulu yang ke GUI ya. Nah, jadi di lembar kerja Bapak Ibu ikuti dulu tuh lembarnya karena sudah dibuat terstruktur beruntut gitu, berurut ya. Nah, kita lihat nih yang menggunakan GUI ya. Contoh IOF menggunakan GUI. Nah, kita tinggal desain aja begini. Nanti ini mau masukin nama sama nilai yang tadi tuh loh. Kalau nilainya lebih dari 70, maka muncul
lulus. Kalau enggak, ya enggak lulus gitu ya. Sama seperti di diklat ini kan, kalau lebih dari 70, Bapak Ibu lulus. Lebih dari sama dengan ya, Pak Ferry ya? Lebih dari sama dengan 70, lulus. Kalau kurang dari 70 berarti tidak lulus. Mungkin gitu ya. Kita desain dulu begini. Kita desain dulu yang tadi aja ini. Yang tadi ya. Nah, kita desain dulu, ada labelnya ya. Nah, kalau mau dibikin apa namanya seperti ini, ya, si label. So, kalau Bapak Ibu mau pakai panel itu biar bagus, bisa aja kayak gini. Nah, panelnya. Nah, kita bisa pakai begini. Misalkan ini untuk bagian inputnya ya. Kita pisahin gitu, terus diwarna-warnain ya. Desain mah memang ya gimana Bapak Ibu, dan selera yang namanya desainnya. Ini warnanya kalau mau di apa dipakein ya, pakein warna misalkan begitu, cocok nggak? Ini aja lihat. Nah, gitu ya. Nah, itu di sini ada ya. Ini bisa ada apa namanya? Ada pilihannya gitu ya. Nanti mau pakai apa dalam bentuk ini ya si panelnya ini bisa dalam bentuk seperti ini nih, mau pakai tadi bordernya gitu ya. Misalkan gini, nah nih kita klik di bagian border ya. Mau pakai yang seperti gimana? Ini bisa mau pakai misalkan ada title begini, nah, kita kasih titlenya. Misalkan ini untuk input data gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi nanti dia modelnya begini, si panelnya gitu ya. Biar bagus ini mah supaya desainnya bagus aja gitu. Ya. Nah, kalau udah begini baru Bapak Ibu bisa masukin apa namanya? Text field sama label-labelnya itu untuk inputan ya. Ini biar bagus desainnya. Kita kasih misalkan ini namaan tadi ya. Nah, kalau udah nama terus apalagi tadi nilainya. Nama udah gitu text field ya. Di sini kita masukin text field-nya. Yes. Ya. Kita lihat dulu. Lalu ini kita masukin lagi label untuk nilai. Jadi kalau desain ya sekarang Bapak Ibu kan sudah bisa masukin gambar dan sebagainya sesuai keinginan Bapak Ibu aja. Ya. Kalau desain kan perlu bagus juga supaya yang beli aplikasinya senang. Ya. Laku itu juga. Nah, itu ya, bisa kita bikin seperti itu Bapak Ibu. Nah, pakai panel dulu tadi di bordernya ya. Nah, lalu berikutnya ini di bagian inputan. Nah, terus ada output ya. Outputnya nanti coba kita lihat dalam bentuk apa outputnya. Oh, pakai label juga. Ya. Nah, bisa masukkan button di sini. Itu Bapak Ibu nanti baru ada outputnya. Ya. Untuk proses. Terus buttonnya kalau mau pakai gambar silakan ya. Pokoknya atur aja gimana Bapak Ibu lah desainnya, bebas, terserah. Nah baru nanti mau pakai ada tulisan output gitu ya, pakai panel lagi biar bagus. Pakai panel lagi di sini bisa. Ya. Nah, mau pakai seperti itu lagi ya kita tinggal
klik kanan, properties, lalu kita atur di sini di bordernya ya, pakai yang mana nih? Pakai yang title, tinggal kasih titlenya di sini misalkan output. Nah, gitu. Baru masukin labelnya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi rapi, oh ini ada inputnya, ada outputnya. Beres. Baru kita atur variabel untuk si siapa text field-nya ya. txt nama. Ini change variable name txt nilai gitu ya. Lalu ini si label ini kita kasih aja txt hasil ya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kalau udah begini berarti kita tinggal apa namanya ini ya, membuat si tombol prosesnya ya. Nah, ini tahapan-tahapannya ada di LK Bapak Ibu ya. Kalau lupa lagi bisa dilihat lagi di LK. Nah, kita tinggal bikin yang if-nya ya. Tinggal bikin yang if, di mana nanti si if itu akan kondisinya kalau nilainya lebih dari 70 maka lulus. Tapi kalau enggak ya berarti dia enggak lulus gitu. Gitu ya. Nah, itu berarti kita tinggal lakukan coding di tombol proses ini ya. Kita klik 2 kali tombol prosesnya. Ini di sini Bapak Ibu ya. Kemarin itu kan kita sudah belajar mau pakai konstruktor apa enggak nih gitu ya. Nah, kan Bapak Ibu sudah bisa kalau mau pakai konstruktor bagaimana, kalau nggak mau pakai konstruktor bagaimana. Udah sekarang kita nggak usah pakai konstruktor juga nggak apa-apa. Itu kan tidak wajib harus ada konstruktor atau enggak ya. Yang wajib itu adalah membuat deklarasi variabel kan gitu. Kalau nggak ada deklarasi variabelnya gimana nanti? Nah, gitu ya. Karena kita nggak usah pakai konstruktor nih, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai konstruktor, enggak silakan, kan udah bisa seperti waktu bikin di kelas karyawan itu ya. Nah, kita nggak pakai konstruktor. Kita deklarasikan dulu. Tadi ada nama sama nilai kan, berarti kita butuh untuk menghitung nilai. Kita kasih aja double ya, karena kan lebih besar range-nya. Kemarin kan Bapak udah tahu bedanya float sama double. Kalau float gimana, kalau double gimana. Kita pakai aja sekarang double ya. Ya, kita pakai double nanti supaya dia hasilnya lebih besarnya. Nah, kita hitungkan nilai itu sama dengan kita ambilkan ya. Kita kasih tipe data ya. Ambil pas double. Nah, kita pas double itu dari txt apa tadi namanya? Txt nilai ya. Txt nilai. Nah, udah kita ambil nih, kan kita mau ambil nilai, ya kan? Nah, sudah kita ambil nilai, maka apa lagi yang kita lakukan? Ya sudah, tinggal kita buat if-nya. Gitu ya. Tinggal kita buat if, baru kita sesuaikan kondisinya. Kalau lebih dari 70, dia muncul lulus. Kalau enggak, tidak muncul lulus. Pakai if else ya. Nah, kalau nama enggak usah di apa namanya? Kan nama mah enggak ada perhitungan apapun, jadi enggak perlu dimasukkan seperti ini gitu ya. Jadi kita buat aja kayaknya langsung sekian gitu ya. Kalau namanya mau ditampilkan ya bisa juga gitu ya. Misalnya namanya mau ditampilkan, sudah kita buat nama. Nah, ini ya, nanti langsung kalau mau pakai konstruktor kan kemarin gini. String nama ya. Txt nama titik get text. Kalau mau ditampilkan namanya ya.
buat dulu di sini string nama sama aja. Jadi ini stringnya hilang. Sama aja ya, serah Bapak Ibu maunya gimana. Ya. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal masukkan ke txt hasil kan ya. Nah, berarti txt hasilnya kita set text ya. Nah, ini isinya nama saya gitu ya. Nah, pakai plus kan kita pakai ambil teksnya nama get text ya. Nah, atau apa namanya, bisa panggil ini aja nama langsung gitu ya. Karena ini kita buatkan di sini, sudah kita deklarasikan variabelnya ya. Nah, lalu kita cuma satu ya. Kalau cuma satu berarti ya, tambahin satu lagi aja ya. Tambahin satu. Atau langsung aja lah ya. Sampingnya aja ya. Kita tambah pakai ini lagi gitu ya. Nilai saya itu, nah berarti ini ditambah pakai, kalau nilai kan karena dia tadinya double sudah jadi double nih di sini ya, di bagian sini jadi double. Nah, untuk masuk lagi ke txt hasilnya berarti dia harus dipakai apa, string atau pakai string value of gitu ya. Nah, kalau yang dihitung pakai string value of, tapi kalau ini kan nilai udah nggak dihitung lagi, kita pakai nilai to string gitu ya. Nah, tapi ini kita pakai if-nya dulu, lupa saya. Kita pakai if-nya dulu ya. Pakai if-nya dulu ya. Berarti if, itu kan ya, kalau nilai lebih dari sama dengan 70, ya jangan lupa tanda kurung buka kurung tutupnya. Nah, maka si txt hasil ini harus di dalam kurung itu. Ya. Nah, ini ya. Dari dalam kurung itu ya. Maka akan muncul namanya, nilainya berapa ya. Sama keterangan dia lulus gitu ya. Berarti ini plus nilai string ya. Nah, lalu ditambah lagi kan lulus kan ya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kita pakai else itu kalau dia nggak lulus ya, berarti kita tinggal kalau tidak lebih dari sama dengan 70, nah berarti berapa nilainya? Nah, tinggal kita copy aja kan gitu ya. Copy yang ini, tinggal ganti yang ininya kalimatnya belum lulus gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu contoh penggunaan if else ya. Jadi if kondisi ya, jangan lupa kurung buka kurung tutup lalu else gitu. Nah ya, nah ini nampak kayak gini contohnya seperti ini. Kalau sudah kita tinggal jalankan lagi projectnya ya. Nah kita run project. Nah ini hasil struktur pemilihan, if then kita klik ya. Ini tampilannya. Kalau mau digedein bisa. Ya, itu kan lumayan bagus kalau ini. Nah ya, maka nilainya mau yang lebih dulu ya. Maka nilainya 95. Kita klik proses, akan muncul nama saya, nilai saya alhamdulillah lulus. Nah, diatur spasinya. Kalau mau ke bawah kan Bapak Ibu bisa. Atau mau pakai J option pen, pakai message ya, kotak message kan Bapak Ibu udah bisa kita kemarin ya. Tinggal dimodifikasi aja. Nah itu. Tapi coba kalau kita lihat nilainya misalkan di bawah 70, 60 ya. Nah, kita proses, maka dia waduh belum lulus gitu ya. Kalau pas 70 masih lulus kan ya? Kalau pas 70 masih lulus. Nah,
Gitu cara mengecek programnya. Yang pas nilainya 70, lebih dari 70 sama di bawah 70. Kalau 70 dia masih pas lulus karena kita pakai lebih dari sama dengan ya di sini. Nah, gitu Bapak Ibu cara penggunaan if else pakai apa ini namanya? Pakai GUI ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, codingannya ada di dalam lembar kerja. Jadi dimohon Bapak Ibu lakukan dulu apa yang ada di lembar kerja. Jangan ujuk-ujuk masuk tugas dulu. Gitu. Nanti kalau langsung buka tugas, Bapak Ibu bingung ini apa-apa gimana gitu ya. Lakukan dulu yang ada di lembar kerja, perlahan demi perlahan. Nah, kalau sudah baru masuk ke tugas. Ya, ini sudah yang GUI-nya. Ada pertanyaan nggak? Itu contoh if else. Nanti kalau Bapak Ibu nggak mau pakai label tapi mau pakai J option pen ya, seperti waktu di sesi 2 pakai message box gitu ya silakan. Atau mau pakai text area silakan. Gimana Bapak Ibu aja itu ya. Nah, desainnya mau dibagus-bagusin tadi seperti ini contohnya begini, ini mau pakai panel gitu ya. Diatur di bordernya silakan. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Itu contoh yang GUI pakai if else. Ada pertanyaan? Enggak, kalau ada pertanyaan? Enggak ada? Ada pertanyaan enggak? Mohon izin Bu. Iya, silakan. Ya, kalau penggunaan operator logika bisa juga nggak Bu? Bisa. Kan kemarin kita udah belajar ya. Nah, if apa, and apa, nanti gitu bisa aja Pak. Gitu ya. Nah, misalkan di sini if nilai lebih dari 70 gitu ya. And kemarin apa? Pakai dan gitu kan? Ya. Nah, pakai dan ditambahin dan nilai kurang dari sama dengan 100 misalnya gitu. Bisa aja Bapak tinggal tambahin di sininya ya, pakai dan nilai kurang dari sama dengan 100 gitu Pak. Itu ya. Kan ini operator logika dua perbandingan antara dua operan. Operan pertama nilai lebih dari sama dengan 70, nilai kurang dari sama dengan 100. Gitu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Cuma kita perlu tahu aja kalau and berarti dan 2 kali. Kalau or pakai apa? Kalau XOR pakai apa kemarin? Kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Saya balikin lagi ya. Yang ingin tanyakan? Enggak? Kalau yang kayak gini mah nggak apa-apa, ini mah cuma warning gitu, ya. Dia cuma apa namanya? Karena ini integer kan nilainya integer ya, 70-nya kan integer. Ada pertanyaan enggak? Lagi kalau masih ada pertanyaan, tadi ya kalau mau pakai batas yang apa namanya? Kurang dari 100-nya bisa pakai begini. Ya dan nilai kurang dari 100. Gitu ya. N artinya nanti dia ngeceknya nilai lebih dari sama dengan 70 dan harus kurang dari 100 maka muncul begini. Jadi kalau masukin 101 nggak akan bisa. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Belum ada Bu. Kalau ada lagi. Itu ya, ini. Jadi bisa mau pakai operator logika dibandingkan antara ini tadi ya, nilai lebih dari 70, N nilai kurang dari 100, nanti di bawahnya lagi, nanti seperti di soal tugas, ada yang gitu. Ya. Nah, kalau yang ini kan contoh. Contoh 1, if, else, gitu. Bisa begini. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, itu ya. Tinggal dijalanin Pak kalau mau dirun. Enggak. Ya. Nah, ini. Nah, tadi 70 ya. Kalau 70 dia masih lulus kan. Ya. Nah, gitu. Sama aja ya. Nah, itu Bapak Ibu
Ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau misalkan apa namanya GUI seperti ini, gitu, ya. Tapi kalau dia CLI nanti kita base-nya on text ya CLI. Nah itu Bapak Ibu ya. Kalau ini 100 ya masih masuk. Dia lulus ya. Kalau dia udah isinya misalkan 110, nanti dia udah nggak mau lagi keluarnya nanti gitu ya. Nanti ini berarti Bapak Ibu dan nilai kurang dari 100 berarti bikinnya 2 ya. N nilai kurang dari 100 Bapak Ibu bikinnya 2 di sini. Berarti ininya gini. Pakai N gini. Kurungnya harus 2. Nilai kurang dari 100. Ups. Yang tadi ya seperti tadi berarti. Bu, Ya. Nah, gitu. Itu Bapak Ibu. dari 100-nya pakai sama dengan Bu. Nanti kalau dimasukkan pas 100, nanti masih belum lulus. Oh, berarti ini mana? Kurang dari sama Yang dengan nilai 100. kurang dari sama dengan 100 gitu. Gitu? Iya. Oh, berarti gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu ya, tinggal batas bawah, batas atasnya aja. Gitu. Ya. Nah, itu. Batas atasnya 100, batas bawahnya 70 berarti. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dijalankan lagi proyeknya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Jadi nulisnya di dalam satu kurung ya, si operator logikanya. Nah itu yang GUI, ya, itu yang GUI. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke contoh yang CLI ya. Nah, ini kan GUI ya, jadi nanti Bapak Ibu si tugas sesi 4 ini bisa dibuat 2 project, 1 GUI, 1 CLI ya. Yang GUI semua, CLI semua gitu ya. Nanti ya buat pakai menu seperti yang contoh tadi itu ya, sudah kita jalankan projectnya, kita buat gini kan, pakai menu gini udah muncul ya, ini kan ya. Nah ini nanti Bapak Ibu dibuat menu-menu seperti ini untuk sesi 4 gitu ya. Kemarin kan tombol jadi navigator, nah sekarang navigatornya pakai menu seperti ini. Ya ada soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah soal di tugasnya. Gitu ya. Nah, itu contoh penggunaan menu dan penggunaan itu kalau yang GUI ya. Nah, hati-hati di sini tadi ya, di batas atas dan batas bawahnya. Itu kalau if kita bisa pakai operator perbandingan dan operator log. Nah, itu. Oke. Sekarang kita masuk ke yang contoh CLI ya. Nah, contoh CLI ini ada di atasnya. Jadi tadi kita lakukan yang GUI dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh CLI. Contoh CLI ini ya, kan ini ya. Ini saya agak cepat-cepat aja ya, soalnya kan kita mau ke mesti berbagi itu ya. Ini contoh if else yang menggunakan CLI ya. Nah, si CLI ini itu berarti kita bikin aja satu project baru lagi, bisa aja sama si GUI-nya ya. Sebenarnya ini supaya memudahkan kami ketika membuat memeriksa pekerjaan Bapak Ibu. Jadi GUI sendiri, dia di run project munculnya yang GUI ya. Nah kalau yang CLI Bapak Ibu bikin project baru ya. Nah kasih nama aja sesi 4 CLI misalkan. Gitu ya. Nah ininya Bapak Ibu ya, ini tuh kalau CLI mau di checklist main kelasnya boleh, mau enggak juga boleh silakan ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak checklist main kelas, hati-hati berarti harus bikin main kelas sendiri gitu ya. Nah seperti contoh di mana nih lembar kerjanya ya, ini Bapak Ibu kan bikin project baru. Nah udah bikin project baru, kalau Bapak Ibu mau checklist main kelas boleh ya. Contoh yang ini kan di checklist tuh main kelasnya.
Kalau mau enggak pun boleh, cuma kalau nggak di checklist main class nanti Bapak Ibu apa namanya bikin main class sendiri. Nah, ketika bikin main class sendiri hati-hati jangan sampai nanti terjadi kesalahan yang di void main itu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ikuti aja yang ada di LK ini, kita checklist si main class-nya ya. Nah, ini sekarang sesi 4 CLI. Sesi 4 CLI ya. Nah, kita bikin aja gini. Ya, tuh ya sudah jadi tuh si void main-nya ini sih soalnya hati-hati nih. Di sininya kalau kita bikin sendiri ya harus hati-hati di static void main. Kadang kan sering ininya kalau Bapak Ibu bikin sendiri ya salah bikinnya gitu ya, kurang tanda kurung yang ini ya. Nah itu kadang dia terkunci jadinya filenya gitu ya. Ini hati-hati di bikin static void main-nya. Kalau mau mudah ya checklist nanti dia kebentuk sendiri gitu ya. Nah, lalu kita ikuti lagi langkah berikutnya. Mari kerja ini ya. Nah, lalu kita diminta untuk bikin kelas berikutnya ya. Nah, kita bikin Java class, kasih namanya lulus. Ikuti aja ya. Nah, kita ikuti aja ini. Ya. Kita buat di sini new Java class. Ya. Kasih namanya sebenarnya bebas aja, tapi contoh dikasih di LK dikasih minta namanya lulus ya kita ikuti ya. Nah, maka dia bikin kelas namanya lulus ya. Nah, selanjutnya kita tinggal ikuti lagi langkah berikutnya nih, ada di sini kan ya. Nah, si lulus ini, si public kelas lulus ini ya. Nah, dia si void main-nya ada di situ tuh ya. Karena nanti mau jalanin langsung dari si kelas lulusnya gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa aja copy yang ini si void main yang tadi di sini tuh. Nah, kita kan udah checklist, jadi nanti ini nggak dipakai nih sesi 4 CLI-nya ya. Kita copy aja ini si void main ini, kita masukin ke si lulus ya. Kita bikin di sini void main-nya jadi di sini, kelas utamanya jadi di kelas lulusnya juga. Nanti ini nanti bisa dihapus sesi 4-nya. Itu aja sebenarnya gampang ya. Nah, kita, karena ini CLI, maka inputnya dari keyboard. Ya, nggak bisa kayak tadi pakai teks dulu itu. Jadi kita lakukan dulu deklarasi variabelnya, ya, dan kita mau pakai scanner. Karena mau input dari keyboard, ya. Kita buat dulu. Nah, ini kita pakai integer aja misalnya ya. Kalau tadi kan double ya. Nah, kita pakai integer aja. Nah, terus ada nama juga sama ya. Kita masukin nama. Kita ikuti aja apa yang ada di LK ya. Nah, ini kita mau pakai scanner ya. Nah, ini scanner yang hurufnya kecil ini adalah yang scanner kecil ini ya. Nah, ini nama objek. Jadi kalau nggak mau diganti dengan nama yang lain pun boleh, nggak harus scanner begini. Gitu ya. Nah, dia minta salah ya, dia belum import nih ya. Nah, kita harus import dulu, import untuk si apa namanya scanner ya. Nah, untuk import scanner kita pakai package-nya Java Util ya. Nah, jadi ini kita import dulu. Import Java Util tuh ya. Scanner. Nah, baru dia mau ya. Jadi ya, baru dia bisa untuk si scannernya ya. Nah, si scanner ini karena dia ada untuk inputan keyboard ya, maka kita bisa panggil di sini. Nah, minta sistemnya.
dipakai in. Nah, gitu. Baru dia bisa untuk mengimport dari keyboard ya, karena package-nya Java Util Scanner itu kalau di CLI untuk memasukkan inputan dari keyboard sehingga kita pakai sistemnya in ya. Nah, kalau linLN kan sistem out ya gitu. Nah, kalau ini karena input dari keyboard jadi sistemnya in. Nah, lalu berikutnya ya, kita tinggal nge-print untuk masukkan nama kayak gitu. Gitu ya. Nah, berarti kita pakai sistem out print. Sistem out print. Nah, kalau print LN nanti dia pindah baris, tapi karena kita nggak mau pindah baris ya pakainya print aja. Ya boleh objek, boleh string, karena kita mau string jadi ini. Ya, jadi ini kita masukkan nama gitu. Ya. Nah, baru nanti di bawahnya tinggal berdasarkan yang kita input ya. Nah, kalau berdasarkan yang kita input, maka kita panggil namanya next gitu. Ya. Scannernya di next. Nah, jadi kita isi si variabel nama itu berdasarkan yang diinput. Nah, di inputnya ini kita pakai next. Ya. Gitu. Kalau di CLI ya memang agak agak repot gitu ya codingnya karena berbasis teks. Jadi nggak seperti di GUI. Kalau di GUI kan tinggal tarik-tarik jadi ya. Nah, kalau ini ya semuanya dari keyboard gitu. Kalau di CLI ya. Nah, ya kita masukkan nama, namanya udah masuk. Sekarang kita tinggal masukkan nilai ya. Nah, supaya cepat kita copy aja yang atasnya, tinggal kita ganti dengan nilai. Ini ganti dengan masukkan nilai. Ya, ininya ganti dengan nilai. Ya, sesuai dengan sesuai dengan variabelnya ya. Nah, sesuai dengan si variabelnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tapi karena ini adalah nilainya integer, dia nggak bisa langsung next gitu ya. Dia bilang salahan. Dia bilang apa tuh? Incompatible type string cannot be convert to integer. Sama, harus ada konversinya. Nah, maka ini makanya kalau di GUI kan pas integer. Nah, kalau di sini next in gitu. Kalau di CLI ya. Kalau di CLI namanya next in. Jadi dia convert ke integernya ya. Nah, udah kita masukkan nilainya. Setelah kita masukkan nilainya, maka baru kita buat if-nya ya. Nah, kita buat if-nya sama kayak yang tadi ya. Akan nilainya lebih dari sama dengan 70 ya. Nah, ini maka yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah tercetak nama saya, lalu nilainya berapa, lalu kalau lebih dari 70 berarti lulus gitu ya. Nah, berarti pakai sistem out ya. Ini pakai print ln aja. Ini ya, berarti ini kita nama saya pakai plus. Nah, gitu ya. Biar kelihatan. Oh, mau Pak. Kalau di sini yang di LK langsung kecetak nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kecetak langsung namanya, langsung nama ya tinggal nama saya nanti plus nama gitu ya. Tapi kalau mau langsung nilai aja langsung nilai saya berapa nilainya gitu ya. Nah, berarti kita pakai langsung aja nilainya lah ya biar cepet ya. Kita buat begini nilai saya berarti ini plus nilai. Langsung di bawahnya cetak lagi lulus gitu ya. Print ln, kita ambil print ln ya.
kertasnya. Alhamdulillah lulus, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang nilai lebih dari 70. Nah, kalau else-nya gimana? Nah, tinggal else-nya kita berarti kan tidak lulus ya kalau yang kurang dari 70, berarti udah aja ini di copy. Kita copy, berarti ini nilainya berapa, yang ini tinggal diganti. Nah, gitu ya kalau CLI. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang program menggunakan CLI-nya. Gitu ya. Kalau dijalani nanti kita run file. Nah, nanti hasilnya akan kelihatan kalau kita masukkan nilainya 70, yang lulus, kalau belum ya berarti belum lulus. Gitu ya. Cara jalankannya Bapak Ibu ini kan nggak kepake nih, ya. Yang ini nggak kepake karena kita udah pindahin si void main-nya di sini, ya. Jadi si kelas lulus ini dia sekaligus menjadi kelas utama, gitu ya. Tadi kita checklist main kelas itu supaya memudahkan kita aja nih ngopi, gitu ya. Tapi sebenarnya yang ini nih nggak dipakai nih jadinya, gitu ya. Nah, jadi nanti cara jalannya tinggal run file, ya. Ibu bisa si rantainya. Nah, sekarang kita tinggal jalannya ke udah nggak ada yang error kan? Kita jalaninya yang lulus ke Java karena si main kelasnya ada di dalam lulus ya. Tinggal rantai. Masukkan nama tuh. Ntar saya gedein dulu. Kelihatan nggak outputnya? Ya, di outputnya. Masukkan nama, misalkan masukkan nama gitu. Kalau pakai pakai CLI ya gini, teks gitu ya. Masukkan nilai berapa, misalkan 95, nilai saya 95, alhamdulillah lulus gitu ya. Kan cuman gitu aja kalau CLI. Ya, nanti Bapak Ibu untuk yang tugas CLI-nya bisa dibuat beda package, misalkan yang ini yang latihan. Nanti Bapak Ibu bikin lagi package baru, new Java package ya. Nah, kasih nama misalkan soal 2 ya. Nah, nanti ini ada package-nya. Nanti di sini bikin new Java class gitu ya. Nah, kasih nama misalkan ini nama kelasnya tugas soal 2 ya. Nah, jadi nanti enak nih kita meriksanya. Nanti di sini kan sudah ada nih ya, tugas soal 2 Java, Bapak Ibu main kelasnya tinggal ambil dari yang atas tuh. Jadi sini tuh berfungsi untuk di copy aja, nggak dipakai sebenarnya sesi 4 kali Java ini kita pakai, tapi memudahkan kita untuk mengcopy main kelas. So, kalau kita bikin sendiri kadang-kadang suka error kan, nanti Bapak Ibu bisa gini. Nah, nanti di sini tinggal masukin lagi sih main kelasnya kayak tadi. Gitu Bapak Ibu ya, untuk CLI. Jadi gampang. Nah, sebenarnya sih ini tuh nggak dipakai nih, si 4 CLI ini nggak dipakai. Ya, jadi yang CLI bisa bikin beda package begini. Tapi kalau yang Wii, Bapak Ibu bikin seperti contoh yang tadi itu ada menu. Nanti tinggal di menunya pakai JFrame sama JInternal frame. Gitu ya. Nah, karena udah 10.30 kita harus bergabung ke industri berbagi. Jadi untuk materi hari ini, atau ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, karena kita bergabung ke yang industri berbagi ya, Bapak Ibu jangan lupa bergabung di linknya gitu ya. Jadi untuk mentoring hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti yang berikut kita lanjutkan lagi di mentoring yang berikutnya. Itu terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Basmi, terima kasih Bu Pita. Kembalikan lagi ke Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Bapak Ibu, saya sesuai dengan informasi awal, jadi kita akan bergabung dengan kegiatan industri berbagi ya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya informasikan besok kita akan melaksanakan mentoring yang ke-8 ya. Kita jadwalkan Bapak Ibu
pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu, tapi saya lihat tadi di LK-nya itu sudah jelas ya, Bapak Ibu bisa berlatih di sana. Apa yang ada di LK coba dikerjakan. Seperti apa yang dilakukan Bu Dwi itu semua dari LK. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan besok kita bahas kembali. Masih di pemilihan dan pengelolaan. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat yang hari ini juga nanti kita coba upload kembali di YouTube-nya Bu Dwi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi, Bapak Ibu semua, Bu Vita, Pak Basmi ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali, semua sehat ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Jangan lupa bergabung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Jangan lupa bergabung. Jangan lupa gabung ya di industri berbagi. Silakan nanti agak berbeda dengan yang web meeting ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita langsung ke industri berbagi. Ya, silakan. Kita Ya, baik. Dengan demikian sudah selesai mentoring sekarang. Kita langsung cus ke industri berbagi aja ya Bapak dan Ibu. Izin untuk mengakhiri meeting dari sini agar kita bisa masuk ke room Webex yang industri berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di end meeting saja Bu.